Pelatih Cina puji timnas Indonesia sukses bungkam Arab Saudi. Media Thailand sebut timnas Indonesia ciptakan fenomena besar usai tekuk Arab Saudi. Pelatih Arab Saudi diminta mundur usai kalah dari timnas Indonesia. Pelatih Cina puji timnas Indonesia sukses bungkam Arab Saudi. Pelatih Cina Branko Ivankovic tidak heran dengan kemenangan timnas Indonesia atas Arab Saudi dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia untuk kali pertama meraih 3 poin dalam fase ketiga perburuan tiket Piala Dunia zona Asia. 2 gol Marcelino Ferdinand membuat skuad Garuda membungkam Green Falcons. Ivankovic tak kaget dengan hasil yang diraih anak asuh Shin Tae-yong. Bahkan pelatih asal Kroasia itu memang menginginkan timnas Indonesia mengandaskan Arab Saudi. Kami berharap Indonesia mengalahkan Arab Saudi. Sekarang hasil dari setiap pertandingan tidak bisa diprediksi. Kekuatan dari masing-masing tim di grup ini, grup C sangat merata, ucap Ivankovic dilansir dari 163. Dengan situasi yang ada saat ini, Ivankovic menilai penentuan negara yang melangkah langsung ke Piala Dunia 2026 atau yang lolos ke fase keempat baru bisa dipastikan pada laga terakhir. Sangat mungkin klasemen akan berubah hingga pertandingan terakhir, kata Ivankovic. Persaingan perebutan tiket Piala Dunia 2026 di grup C berlangsung sangat ketat. Selain Jepang yang melesat dengan perolehan 16 poin, 5 negara lain bergontokan di klasemen. Australia menempati peringkat kedua dengan 7 poin, diikuti Indonesia dengan 6 poin. Di bawah tim merah putih terdapat Arab Saudi, Bahrain, dan Cina yang juga mengoleksi 6 poin dari 6 laga. Kami harus tampil maksimal di setiap pertandingan untuk meraih poin, tutur Ivankovic menyikapi rivalitas dengan negara-negara pesaing. Media Thailand sebut timnas Indonesia ciptakan fenomena besar usai tekuk Arab Saudi. Timnas Indonesia menjadi perbincangan setelah berhasil menekuk timnas Arab Saudi pada laga ke-6 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad besutan Shin Tae-yong itu menang meyakinkan 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa, 19 November 2024. Marcelino Ferdinand menjadi bintang pada laga ini dengan memborong 2 gol kemenangan tim Merah Putih pada menit ke-32 dan 57. Kemenangan ini membuat Indonesia memperbesar peluang untuk tampil di putaran final Piala Dunia 2026. Skuad Garuda saat ini bertengger di posisi ketiga klasemen grup C dengan torehan 6 poin dari 6 pertandingan. Jai Itzes dan kawan-kawan hanya terpaut 1 poin dari Australia yang menghuni posisi kedua. Sebagai informasi, 2 tim teratas dari masing-masing 3 grup berhak mendapatkan tiket otomatis ke Piala Dunia 2026. Sedangkan tim peringkat ketiga dan keempat akan melaju ke putaran keempat. Kemenangan atas Arab Saudi membuat Indonesia menjadi perbincangan publik, tak terkecuali media-media Asia Tenggara. Media asal Thailand, Think Curve, menjadi salah satu yang turut menyoroti keberhasilan Indonesia menekuk Arab Saudi. Media tersebut menyebut timnas Indonesia telah menciptakan fenomena besar usai menundukkan Arab Saudi.
Timnas Indonesia menciptakan fenomena besar dengan kemenangan 2-0 atas Arab Saudi pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, 19 November 2024, tulis Think Curve. Think Curve menyoroti 3 faktor penting yang mengambil peran dalam keberhasilan Indonesia mengalahkan The Green Falcons. Faktor pertama adalah kemampuan Marcelino Ferdinand menunjukkan performa terbaiknya dengan mencetak 2 gol. 2 gol ke gawang Arab Saudi menandai pertama kalinya pemain berusia 20 tahun itu mencetak brace untuk timnas senior. Saya ingin berterima kasih kepada semua fans, kami pantas mendapatkan kemenangan ini, kata Marcelino usai laga. Kami mempersiapkan dan menangani tekanan dengan sangat baik. Semua orang melakukan pekerjaan dengan sempurna, tambahnya. Lebih lanjut, pemain Oxford United itu memberikan pujian kepada rekan-rekan setimnya dan taktik pelatih Shin Tae-yong. Taktik pelatih sangat bagus. Dan dedikasi tim membantu saya melakukannya. Kami bermain hampir sempurna, ucapnya. Faktor kedua yang berperan penting dalam kemenangan Indonesia adalah keberhasilan kiper Martin Paes mencatat clean sheet. Ini merupakan clean sheet kedua penjaga gawang FC Dallas itu di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelumnya, Paes juga sukses mencatatkan clean sheet saat Indonesia bermain imbang 0-0 melawan Australia pada laga kedua. Selain rekor nirbobol, Paes juga berhasil melakukan beberapa penyelamatan penting dalam laga melawan Arab Saudi. Faktor ketiga di balik kemenangan Indonesia menurut Think Curve adalah kegagalan Arab Saudi menciptakan banyak peluang. Arab Saudi tampil dominan pada laga ini dengan mencatatkan 77% penguasaan bola. Tim asuhan Hervé Renard tersebut juga mampu melepaskan 23 tembakan, namun hanya 3 yang mengarah ke gawang. Sebaliknya, Indonesia tampil lebih efektif dengan mencatatkan 6 tembakan tepat sasaran dari total 13 percobaan. Ini merupakan kemenangan pertama Indonesia atas Arab Saudi dalam sejarah pertemuan kedua tim. Sebelumnya, Indonesia kalah 11 kali dan seri 4 kali dalam 15 pertemuan melawan wakil Timur Tengah itu sejak 1983. Pelatih Arab Saudi diminta mundur usai kalah dari timnas Indonesia. Pelatih Hervé Renard diminta mundur setelah Arab Saudi kalah 0-2 dari timnas Indonesia pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion GBK, Selasa 19 November. Hervé Renard menjadi sasaran kritik setelah hasil buruk yang dialami Arab Saudi di Jakarta. Indonesia mengalahkan Arab Saudi lewat 2 gol Marcelino Ferdinand pada menit ke-32 dan 57. Ini jadi periode kedua Renard melatih Arab Saudi setelah 2019 hingga 2023. Renard kembali ke Saudi usai melatih timnas wanita Prancis. Akan tetapi, periode kedua Renard ini tidak berawal manis. Dikutip dari Al Saudia 356, pengamat sepak bola Arab Saudi Batal Al-Kaus meminta Hervé Renard bertanggung jawab dengan mundur dari posisi pelatih tim nasional usai kalah dari Indonesia. Mengambil tanggung jawab tidak hanya sekedar berbicara karena itu bukan keberanian di media, melainkan dengan mengambil tindakan dan menerima kesalahan atau mengajukan pengunduran diri, ujar Al-Kaus. Komentar senada juga diungkapkan Khalid Al-Atawi. Menurut Al-Atawi, Hervé Renard bukan sosok yang tepat untuk melatih Arab Saudi pada situasi saat ini. Saya tidak menganggap Renard sebagai orang yang tepat untuk tahap saat ini. Melatih bukan meninggikan suara Anda di ruang ganti, dan manajemen teknis tim Saudi yang membawanya kembali tidak berhasil, tutur Al-Atawi. Dalam kesempatan tersebut Al-Atawi memberikan gambaran dari keputusan buruk yang dimiliki Renard saat melawan Indonesia. Pelatih asal Prancis itu dianggap memainkan formasi yang tidak tepat serta tidak memperbaiki kesalahan pada babak kedua, salah satunya mengganti bintang muda Mohamed Al-Kahtani pada babak pertama.